Hai Silultuber. Paratisme menjadi salah satu perilaku hubungan antara dua organisme, di mana terdapat pihak yang dirugikan dan diuntungkan dalam peristiwa ini. Salah satu organisme tersebut memanfaatkan inang atau tubuh indukannya untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Tapi hal itu justru merugikan inangnya. Perilaku paratisme ini sudah menjadi hukum alam, yang memang menjadi sifat dari organisme tersebut. Seperti yang akan kita bahas kali ini, parasit paling berbahaya yang sangat merugikan dan bisa merubah korbannya menjadi zombie. Apakah benar bisa menjadi zombie? Mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan selamat menonton. Tawon parasit. Jauh di pedalaman hutan Amazon, seorang peneliti dari Universitas Turku di Finlandia menemukan spesies baru, tawon parasit yang diberi nama Clistobaiga crassicaudata. Begitu mengerikannya, ia mampu bertelur pada tubuh ulat mangsanya menggunakan penyengat besar dan mengerikan. Tawon yang panjangnya 9,8 mm ini memiliki penyengat berukuran setengah dari panjang tubuhnya. Fungsinya melumpuhkan mangsa dengan mudah. Korbannya bisa berupa ulat bulu dan laba-laba. Tawon ini bertelur pada tubuh inangnya dan tumbuh dengan menghisap darah mangsanya, tapi tidak merusak organ yang dapat membunuh korbannya. Kemudian, larva tawon ini sebelum memasuki tahap akhir metamorfosis akan keluar dari tubuh korban serta menghipnotis inangnya untuk melindungi larva dengan membuat jaring. Setelah itu korbannya mulai sekarat hingga kemudian mati. Wih, sadis juga ya. Semut zombie. Tahukah kalian bahwa semut bisa berubah jadi zombie? Disebut semut zombie karena seluruh tubuh semut akan kaku dipenuhi selaput putih semacam jamur. Jamur parasit itu membunuh semut di luar sarangnya agar bisa memproduksi dan menularkan infeksi, kemudian memastikan semua anggota koloni mati. Jamur parasit yang merubah semut menjadi zombie ini bernama Ophiocordyceps unilateralus. Sistem kerja jamur ini ternyata cukup simpel. Ketika semut melintas di antara spora jamur saat mencari makan, jamur tersebut langsung menempel dan menyebar ke tubuh semut. Sel jamur di kepala semut melakukan pelepasan zat kimia yang membajak sistem saraf pusat serangga tersebut. Jamur itu akan menuntun semut tersebut ke dedaunan atau ranting lalu membunuhnya. Setelah semut itu mati, jamur itu akan melepaskan spora dari bagian belakang kepada semut dan menginfeksi lebih banyak semut di bawahnya. Waduh, kasihan sekali ya semutnya. Sakulina. Sakulina adalah genus teritip yang menjadi parasit kepiting. Teritip ini tergolong dalam kelompok yang disebut Rhizocephala. Teritip ini hidup di laut. Pada saat masih larva, mereka berada di laut terbuka, tetapi saat sudah dewasa, mereka menempel di kepiting dewasa, khususnya kepiting hijau yang berasal dari Samudra Atlantik Timur. Larva Sakulina betina akan mencari seekor kepiting dan menempel di tubuh kepiting tersebut. Larva ini lalu mengalami transformasi. Larva tertitip ini kehilangan mata dan kakinya, lalu menyuntikkan dirinya ke dalam sistem peredaran darah kepiting. Parasit ini juga mengebiri kepiting tersebut. Kemudian muncul organ yang disebut eksterna di tubuh si kepiting. Eksterna merupakan organ reproduksi teritip Sakulina yang menarik teritip jantan. Kepiting jantan ini lalu merawat telur-telur ini seperti bayinya sendiri hingga telur tersebut menetas dan larva teritip Sakulina akan mengulangi siklus hidup ini lagi.
Cacing Leucochloridium. Lihat siput ini guys. Tubuh siput ini tampak seperti lampu disko ya. Terlihat lucu memang. Tapi kondisi yang dialaminya tersebut merupakan ulah dari cacing parasit Leucochloridium. Dan biasanya korban si cacing ini disebut sebagai siput zombie. Bahkan siput ini bisa tak sadarkan diri saat berjalan. Syaraf matanya bahkan bakal naik turun seperti berdisko akibat ulah cacing jahat tersebut. Cacing tersebut bisa menyerang mata siput dan membuat kedua mata siput berdenyut seperti ulat. Tujuan utama cacing ini sendiri sebenarnya bukan untuk menyiksa siput. Cacing itu melakukannya untuk menarik perhatian burung. Burung yang tertarik nantinya akan memakan mata siput karena mengira bahwa apa yang dilihatnya adalah seekor ulat. Cacing parasit ini sendiri akan hidup di perut burung selama beberapa waktu. Cacing akan meletakkan telur mereka di kotoran burung agar dimakan oleh siput. Nantinya, kotoran tersebut akan dimakan oleh siput yang kurang beruntung. Jadi, siklus zombie tidak akan terputus dan tetap akan berlanjut. Cacing bulu kuda. Pernahkah kalian melihat tubuh belalang yang dimasukkan ke dalam air dan keluarlah sesuatu yang aneh dari dalam perutnya? Sesuatu yang panjang seperti rambut. Sebenarnya itu apa ya? Sesuatu yang aneh seperti rambut yang keluar dari tubuh belalang itu ternyata adalah larva cacing bulu kuda atau disebut juga dengan cacing gordian. Larva cacing bulu kuda tumbuh di tubuh belalang sampai siap untuk keluar dan hidup bebas di alam. Hal yang paling mengerikan adalah makhluk ini bisa tumbuh antara 50 hingga 100 cm dan bahkan ukuran tubuh cacing bulu kuda yang paling ekstrim bisa mencapai 200 cm. Belalang yang dihinggapi cacing ini persis seperti zombie, hidup tapi dikendalikan oleh cacing bulu kuda. Sebab cacing ini bisa mengambil alih pikiran inangnya dan memengaruhi serangga atau belalang itu untuk melompat ke kolam, waduk, sungai, dan tempat berair lainnya. Hal ini dilakukan cacing tersebut untuk keluar dari tubuh inangnya dan membuat parasit atau larva yang baru. Jahat banget kan guys? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.